Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah, semua proses pelaksanaan ibadah ini berjalan dengan lancar, dengan khusyuk, dan insyaallah mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat mizan kita timbangan di yaumil qiyamah, dan inilah jalan kita menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang selalu menjadi uswatun hasanah kita, panutan kita, tauladan kita. Mudah-mudahan dari perjalanan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari segala hal, ahwal, aqwal, af'al dan takrir beliau bisa kita ambil contoh, pelajaran, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita nantinya mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para ustaz, singkatnya hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan Rajab. InsyaAllah sebentar lagi memasuki bulan Sya'ban, dan Allah akan menyampaikan kita di bulan Ramadan. Sehingga familiar doa yang mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Maka ada 3 hal yang perlu kita persiapkan untuk menggapai dan mencapai bulan Ramadan ini. Supaya apa? Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga masuki bulan Ramadan kita dalam kondisi yang fit secara fisik dan fit secara psikis atau rohani, jasmani dan rohani. Bekal yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ziyadatul ilm, nambah ilmu. Karena kalau masuki bulan Ramadan hanya sebatas rutinitas semata, sebatas kita tidak makan, tidak minum, makan sahur, kemudian berpuasa, aktivitas rutinitas yang sebatas kewajiban saja selesai, maka selesai, gugur kewajiban kita. Dan kita tidak mau hanya sebatas gugur kewajiban atau selesai kewajiban. Kita ingin nilai lebih dari Ramadan itu. Apa yang nilai lebih yang harus kita dapatkan? Dari sekarang kita persiapkan ziyadatul ilm, menambah ilmu kita. Apa hikmahnya kita berpuasa? Apa manfaatnya kita berpuasa? Berapa rukun puasa, sunnah dalam puasa, dan apa ibadah yang lebih yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Ziyadatul ilm. Dan ini adalah momentum kita dari sekarang, menambah ilmu kita, mempersiapkan bekal kita menuju Ramadan yang mulia. Ya, yang pertama ziyadatul ilm. Kemudian yang kedua, tarkul itsmi wal ma'siyah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Rajab, Sya'ban, bulan mulia, apalagi Ramadan, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai di Ramadan masih kebawa kebiasaan-kebiasaan perbuatan dosa kita yang tidak baik. Di bulan Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan masih melakukan hal yang sama. Maka Rajab, Sya'ban ini adalah bulan kita untuk mulai ikhtiar meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Baik itu karena lisan kita, pikiran kita, hati kita, fisik kita yang bergerak ini yang selalu dibarengi, dibayang-bayangi oleh pikiran dan hawa nafsu kita. Maka bagaimana mengarahkan diri kita ini untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat? Tentu saja untuk mengetahui dosa dan maksiat kita harus belajar. Lagi-lagi menambah ilmu kita.
Supaya apa? Perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan baik yang kecil dengan istighfar penghapusnya, dan dosa besar dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan ikhtiar kita yang maksimal, tarkul itsm wal maksiyah akan lebih mudah dari sekarang kita lakukan. Kita tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Apa yang dimaksud dengan maksiat? Adik-adik tahu nggak? Maksiat melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang, ya, yang dilarang oleh Allah dikerjakan, itu maksiat kepada Allah, berarti tidak patuh dengan perintah Allah. Nah, bagaimana mengurangi step by step dari sekarang sehingga kita masuk Ramadan dalam kondisi yang benar-benar persiapan kita secara fisikis, dan fisik ini benar-benar mental dan spiritual insya Allah akan kuat. Kemudian yang ketiga yang perlu kita persiapkan bekal untuk menuju Ramadan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, disertai dengan ikhtiar. Ya, berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya Ramadan yang akan yang ke depan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan kemarin. Terus ada peningkatan. Kalau biasanya tahun kemarin menghafal Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'annya sampai 2 juz selama 30 hari Ramadan, atau 29 hari atau tamam Ramadan 1 bulan, sempurna Ramadan 1 bulan, ada di awal-awal biasanya semangat untuk membaca Al-Quran. Ujiannya adalah istiqomah seterusnya. Nah ini, maka berdoa kepada Allah. Karena la yaruddul du'a, la yaruddul qada illa du'a. Tidak akan mampu menolak qada itu, takdir itu, kecuali dengan doa. Maka kita berdoa kepada Allah supaya ketika ada keburukan-keburukan yang nanti kita lakukan, yang kemungkinan berpotensi akan terjadi, kita berdoa dari sekarang kepada Allah supaya apa? Dijauhkan dari perbuatan itu. Dan kita minta kekuatan supaya ada semangat untuk terus beribadah. Tadi yang hafalannya misalnya setengah juz, 1 juz, maka Ramadan besok niatkan, ya Allah saya ingin membaca Al-Quran 30 juz, membacanya. Saya ingin murajaah hafalan saya yang 3 juz, ya Allah meningkat menjadi 5 juz. Berdoa kepada Allah. Kalau tidak ada tekad seperti itu, tidak akan bisa. Ya, karena kalau tidak bersungguh-sungguh dari sekarang berniat mempersiapkan diri memasuki Ramadan, maka besok Ramadan itu hanya berlalu begitu saja. Dan kita tidak mau Ramadan sia-sia begitu saja, atau selesai rutinitas begitu saja. Ini itu ada 3 hal yang perlu kita siapkan bekal menuju Ramadan. Yang pertama adalah ziyadatul ilm, nambah ilmu kita. Yang kedua tarkul itsmi wal ma'siyah, meninggalkan dosa dan maksiat. Yang ketiga adalah aktsirud du'a wal ikhtiar, perbanyak doa kita dan ikhtiar kita untuk lebih maksimal lagi mempersiapkan diri di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan insyaallah memasuki Ramadan sudah sempurna amalan-amalan kita dan maksimal ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita lakukan pada hari ini, dan Allah memudahkan kita untuk sampai kepada Ramadan seperti doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Shadaqallahul azim. Mungkin hanya itu yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.